Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat belajar hari ini? Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita belajar pengurangan pecahan pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita mempelajari apa aja ya? Yang pertama kita bahas pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Kunci dari pengurangan pecahan desimal dengan desimal adalah diluruskan komanya. Contoh yang pertama 4,3 dikurangi 1,6. Maka kita kotret ke bawah ya. 4,3 dikurangi 1,6. Nah, ini komanya harus lurus. Nanti di sini komanya tetap koma. Kita kurangi 3 dikurangi 6 nggak bisa ya, pinjam ke 4. 4-nya pinjam 1 sisa 3. 3 yang ini jadi 13. 13 dikurangi 6 7. 3 dikurangi 1 2. Maka hasilnya adalah 2,7. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 9,53 dikurangi 7,25. Masih sama ya, diluruskan komanya. 9,53 dikurangi 7,25. Kita kurangi, 3 dikurangi 5 nggak bisa. Pinjam ke 5, dipinjam 1 sisa 4. 3-nya jadi 13. 13 dikurangi 5, 8. 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 9 dikurangi 7, 2. Maka hasilnya adalah 2,28. Lanjut, soal yang ketiga. 5,42 dikurangi 1,5. Nah, ini ingat kuncinya ya, luruskan komanya. 5,42. Nah, di sini 1,5. Kita kurangi 2 dikurang berapa? Nah, ini kita tambahkan dengan angka 0 ya di belakangnya. 2 dikurangi 0, 2. 4 dikurangi 5 nggak bisa, pinjam ke 5, sisa 4. Ininya jadi 14. 14 dikurangi 5, 9. 4 dikurangi 1, 3. Maka hasilnya adalah 3,92. Lanjut ke soal nomor 4. 3,4 dikurangi 2,16. Kuncinya masih sama, diluruskan komanya. 3,4 dikurangi 2,16. Nah, yang 6-nya karena ini nggak ada temennya, kita temenin dengan 0. Kemudian kurangi, 0 dikurangi 6, nggak bisa, pinjam ke 4. 4-nya dipinjam 1, sisa 3, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 6, 4. 3 dikurangi 1, 2. 3 dikurangi 2, 1. Ya. Maka hasilnya adalah 1,24. Nah, itu untuk pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Lanjut pembahasan kedua, pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Di sini ada 4/5 dikurangi 0,2. Kita bisa jadikan ini per 10 ya, karena desimal itu kan biasanya per 10, per 100, per 1000. Nah, karena 5 bisa dijadikan per 10, kita kalikan 2 ya, ubah jadi per 10. Maka 4-nya juga kali 2. 4 kali 2, 8. 8 per 10 itu desimalnya adalah 0,8. Ya, dikurangi 0,2, maka hasilnya adalah 0,6 ya. Kalau misalkan dimintanya dalam bentuk pecahan biasa, kita langsung ubah saja. 0,6 itu adalah 6/10 ya. 6/10 itu pecahan biasanya bisa disederhanakan, kita bagi 2. Kita bagi 2, 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 itu 5. Maka hasilnya kalau diminta dalam bentuk pecahan biasa adalah 3/5. Nah, kalau dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,6. Silakan bisa dipilih ya, mau di hasil yang pecahan desimal atau pecahan biasa. Karena jawabannya tetap benar dua-duanya. Lanjut, yang ini 5/6 dikurangi 0,2.
Nah, 6 ini kan nggak bisa dijadikan per 10, per 100, ataupun per 1000. Maka kita ubah ke pecahan biasa saja yang desimalnya ya. Jadi 5 per 6 dikurangi 2 per 10 ya. Jadi kalau misalkan seperti yang di atas nih, yang ini kan 5 bisa kita jadikan per 10. Bisa kita ubah ke desimal supaya lebih gampang. Karena tadi kan kalau desimal tinggal kita luruskan saja komanya ya untuk pengurangannya. Nah, kalau misalkan angkanya tidak bisa dijadikan per 10 atau per 100 ataupun per 1000, tidak usah memaksakan, kita langsung ubah ke pecahan biasa biar bisa dioperasikan. Ini dijadikan per berapa? 6 dan 10 KPK-nya adalah 30 ya. 6 dikali 5, 10 dikali 3. Nah, karena ini 6 kali 5, maka 5-nya juga dikali 5. Hasilnya adalah 25 dikurangi, karena 10-nya kali 3, maka 2-nya juga dikali 3. 2 kali 3, 6. Nah, 25 dikurangi 6 adalah 19 per 30. Bisa disederhanakan atau bisa dibagi bilangan yang sama? Tidak ya. Berarti hasil akhirnya adalah 19 per 30. Seperti itu. Pembahasan yang ketiga, pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Di sini ada 2 per 3 dikurangi 0,5. Nah, ini penyebutnya per 3 ya. 3 juga sama tidak bisa dijadikan per 10, per 100, ataupun per 1000. Maka kita ubah yang desimalnya menjadi pecahan biasa. 2 per 3 dikurangi 5 per 10. Atau bisa kita sederhanakan 5 per 10 itu kalau dibagi 2 itu jadi, kalau dibagi 5 berarti jadi 1 per 2 ya. Nah, sama dengan berapa? 2. Pecahan biasanya kita samakan penyebutnya 2 dan 3 kita jadikan per 6 ya. Ini 3-nya dikali 2, 2-nya dikali 3. Karena 3-nya kali 2, maka 2-nya juga dikali 2 sama dengan 4. Nah, 2-nya dikali 3, maka 1-nya juga dikali 3. 1 kali 3 adalah 3. Maka 4 dikurangi 3 sama dengan 1 per 6. Nah, 2-nya jangan ketinggalan, simpan lagi di depan ya. Maka hasilnya adalah 21 per 6. Bu, boleh gak ini misalkan ditulisnya tetap 5 per 10? Boleh-boleh aja, misalkan kayak gini. 2 per 3 dikurangi, ininya tetap 5 per 10. Bisa ya. Mau langsung disederhanakan boleh, mau tetap ditulis 5 per 10 juga bisa. Nanti hasil akhirnya tetap akan sama ya. Ini 2-nya kita simpan, misalkan ya. Kalau 3 sama 10 kan 30 ya. Yang ini dikali 10, yang ini dikali 3 ya. 2 kali 10 ya, karena 3-nya kali 10 maka jadi 20. Yang ini 10 kali 3 maka 5-nya juga dikali 3. Kurangi 15. Nah, 20 dikurangi 15 itu 5 per 30. 5 per 30 disederhanakan, masing-masing dibagi 5. Maka jadi 2, 5 bagi 5 itu 1, 30 bagi 5 itu 6. Hasil akhirnya tetap sama ya, 21 per 6. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, ini 1 per 4. Kalau 1 per 4 bisa dijadikan per 100 ya, yaitu 4 dikali 25. Maka ini satunya juga dikali 25. Nah, berarti kan jadi 25 per 100 ya. Nah, 25 per 100 itu kan 0,25. Nah, ditambah 2, maka hasilnya jadi 2,25. Dikurangi, ini pecahan desimalnya 0,5. Kita kotret ke bawah, 2,25 dikurangi 0,5. Tadi kalau nggak ada temennya, kita temenin sama 0. Kurangi 5 dikurangi 0, 5. 2 dikurangi 7 nggak bisa, pinjam ke 2. 2-nya dipinjam 1, sisa 1. Yang ini jadi 12, kurangi 5, 7. 1 kurangi 0, 1. Maka hasilnya adalah 1,75. Mau dalam bentuk pecahan campuran? Boleh. Langsung kita ubah saja. 1, 75 per
100. Bisa disederhanakan? Bisa ya. Bagi berapa? Dibagi 25. Ya, ini dibagi 25. Berapa hasilnya? 1, 75 bagi 25 itu adalah 5. Oh maaf, 75 dibagi 25 itu adalah 3. Ya. Per 100 bagi 25 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah 1/3/4. Seperti itu ya, itu pembahasan untuk pertemuan keempat. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian coba kerjakan latihan soal evaluasi diri 9. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.